Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus pelanggaran etika di dalam keluarga. Pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau watak, sikap, dan cara berpikir. Dalam KBBI, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Kabartens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Tujuan dan manfaat etika. Yang pertama, tujuan etika, yaitu mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, sebagai orientasi, ketika seseorang dihadapkan sesuatu hal yang harus dia putuskan untuk bertindak ataupun menilai. Kemudian manfaat etika. Yang pertama, etika diperlukan pada saat terjadi perubahan atau pergeseran nilai ketika masyarakat mengalami masa transisi dari suatu keadaan tertentu. Yang kedua, etika dapat membantu untuk menentukan penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang ketiga, manfaat etika itu mengantarkan manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gue jadi perkosa yang bayar, gue yang bayar. Tapi ternyata ingat, Pak, sampai mati, geng. Tangis nenek Rodiah tak terbendung saat menceritakan kasus hukum yang melilitnya. Nenek berusia 70 tahun warga desa Sindang Jaya, Kecamatan Cibarusah, Bekasi ini dilaporkan oleh anak pertamanya ke polisi. Sang anak tega menuduh Rodiah melakukan penggelapan surat tanah yang merupakan warisan dari sang suami. Ditemui di kediamannya pada Rabu siang, nenek Rodiah mengaku telah dilaporkan oleh Sonia Sosilawati yang merupakan putri pertama Rodiah. Akibatnya, Rodiah harus memenuhi panggilan polisi pada 29 November lalu didampingi anak bungsunya. Rodiah disangkakan melanggar pasal 372 dan pasal 385 KUHP tentang penggelapan. Nah, berdasarkan studi kasus pelanggaran yang tadi kita lihat, menurut kalian pelanggaran etika apa sih yang terjadi? Betul, seorang anak melaporkan ibu kandungnya ke polisi karena masalah harta warisan. Nah, berdasarkan hukum, tindakan melaporkan ibu kandung ke pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan uang oleh anaknya sendiri merupakan hal yang boleh dan bisa dilakukan. Karena kedudukan kita di mata hukum sama semuanya, tidak dibeda-bedakan. Tapi, berdasarkan etika dalam berkeluarga, tindakan melaporkan ibu kandung ke pihak kepolisian oleh anaknya sendiri tentunya saja melanggar etika dalam berkeluarga, terutama etika anak terhadap orang tua. Apa sih penyebab terjadinya pelanggaran tersebut? Nah, yang pertama itu adalah komunikasi yang buruk. Ketidakmampuan anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan baik bisa menyebabkan ketidakpahaman, frustasi, dan akhirnya terjadilah pelanggaran tersebut. Kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menjadi perusak kepercayaan di antara anggota keluarga. Yang kedua, kurangnya keterlibatan. Ketidakaktifan atau ketidakpartisipasian dalam aktivitas keluarga dapat menyebabkan terciptanya perasaan yang tidak terhubung dan kurangnya tanggung jawab terhadap etika keluarga. Nah, anggota keluarga yang merasa diabaikan mungkin cenderung melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan etika. Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip etika atau kurangnya pendidikan mengenai nilai-nilai keluarga yang diharapkan bisa menyebabkan anggota keluarga tidak sadar atau mengabaikan norma-norma etika. Yang keempat, krisis ekonomi dan emosional. Krisis keuangan atau emosional dalam keluarga dapat menciptakan tekanan yang luar biasa.
Dalam situasi ini, anggota keluarga mungkin merasa terdorong untuk melanggar etika demi memenuhi kebutuhan atau meredakan stres yang dialaminya. Nah, kesimpulan dari masalah yang berkaitan tentang etika memang sebetulnya itu berbeda-beda penafsirannya. Karena hakikat etika kan bersifat subjektif. Bisa saja yang menurut kita adalah suatu tindakan yang melanggar etika, tetapi menurut orang lain justru itu tidak demikian. Dari contoh kasus tersebut, intinya itu adalah komunikasi antara orang tua dengan anak agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan bijak. Nah, saran dari saya, belajar dari kasus pelanggaran tentang anak yang melaporkan ibu kandungnya ke polisi, yaitu alangkah bijaknya segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Karena sesuai dengan namanya, yaitu keluarga. Mau bagaimanapun tetap keluarga yang akan menjadi garda utama yang ada dan dibutuhkan ketika kita sedang terjatuh, terlebih lagi terhadap seorang ibu ataupun orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.